Bagaimana rasanya jika seorang istri yang selama bertahun-tahun dengan sabar merawat ibu mertuanya, bahkan rela direndahkan dan dipaksa melayani keluarga suaminya bak pembantu. Namun, tepat di saat suaminya merasa berada di puncak kesuksesan, istri ini justru diusir begitu saja dari rumah mewah mereka, hanya karena penampilannya dan penampilan orang tuanya yang dianggap kampungan dan memalukan gengsi keluarga. Mereka mengira wanita ini tidak punya apa-apa dan bisa ditendang begitu saja seperti sampah. Tapi mereka salah besar. Wanita ini tidak bodoh. Di balik daster lusuhnya, ia ternyata adalah pemilik tunggal dari seluruh kekayaan yang dinikmati suaminya selama ini. Ia sudah menyiapkan sebuah rencana yang sangat dingin dari jauh-jauh hari. Bahkan, jika dicari celah sekecil apapun, tak akan ada yang bisa menebak rencana kejam apa yang sebenarnya telah ia siapkan untuk menghancurkan hidup suami dan mertuanya dalam waktu 1 malam. Namun, sebelum kita lanjutkan cerita konfesi yang mendebarkan ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe, serta tulis di kolom komentar. Menurut kalian, pantaskah seorang menantu membalas dendam jika harga diri orang tuanya sudah diinjak-injak? Namaku Ratih. Kalau kalian melihatku sehari-hari, mungkin kalian hanya akan mengira aku adalah seorang ibu rumah tangga biasa yang membosankan. Aku jarang dandan, bajuku kebanyakan daster atau kaos oblong longgar. Dan kemana-mana aku lebih suka naik motor matic tua yang bodinya sudah lecet-lecet. Suamiku, Arman, bekerja sebagai direktur operasional di sebuah perusahaan distribusi logistik besar di Jakarta, PT Arwana Jaya Mandiri. Sejak 3 tahun lalu, karier Arman melonjak drastis. Gajinya ratusan juta per bulan, fasilitasnya mobil mewah, dan namanya mulai dikenal di kalangan pengusaha. Setidaknya, itulah yang ada di dalam kepala Arman dan ibunya, Bu Sulastri. Mereka mengira semua kemewahan, jabatan, dan uang yang dinikmati Arman saat ini adalah murni karena kehebatan dan kerja keras Arman sendiri. Setiap hari, ibu mertuaku selalu membanggakan Arman di depan tetangga dan arisan sosialitanya. Arman itu anak berbakti, pintar cari uang. Makanya hidup saya sekarang makmur. Punya menantu kayak Ratih mah untung-untungan aja. Modal tampang pas-pasan, untung anak saya mau. Begitu kalimat yang sering kudengar langsung dari mulut Bu Sulastri. Aku hanya tersenyum. Aku tidak pernah membantah, tidak pernah marah. Aku menerima semua sindiran itu dengan lapang dada. Kenapa? Karena aku sangat mencintai Arman. Aku ingin suamiku merasa percaya diri sebagai kepala keluarga. Aku tidak ingin egonya sebagai laki-laki jatuh kalau dia tahu kenyataan yang sebenarnya. Kenyataan bahwa PT Arwana Jaya Mandiri, perusahaan tempat Arman bekerja dan merasa menjadi bos besar itu, adalah 100% milikku. Aku adalah pemilik saham tunggal sekaligus komisaris utama di perusahaan itu. Perusahaan yang kudirikan dari nol, jauh sebelum aku mengenal Arman. Bahkan, posisi direktur yang dijabat Arman sekarang, aku sendiri yang mengaturnya lewat tim pengacaraku, tanpa Arman pernah tahu siapa pemilik asli di balik meja direksi tertinggi. Aku sengaja menutup identitasku. Di kantor, aku meminta semua jajaran direksi dan pengacara hukumku untuk merahasiakan wajahku. Semua dokumen ditandatangani di rumah aman atau kantor hukum. Bagi Arman dan dunia luar, pemilik PT Arwana Jaya Mandiri adalah sosok misterius yang hanya berkomunikasi lewat utusan legal bernama Pak Baskoro. Selama bertahun-tahun, skenario ini berjalan sempurna. Aku bahagia melihat Arman bangga dengan pencapaiannya. Aku pikir, dengan memberikan dia panggung, dia akan menjadi suami yang penyayang dan tahu cara menghargai keluarga. Tapi aku salah. Uang dan jabatan ternyata bisa mengubah hati manusia secepat membalikkan telapak tangan. Dan perubahan itu mulai terasa sangat menyakitkan ketika ibu mertuaku, Bu Sulastri, memutuskan untuk pindah dan tinggal bersama kami. Sifat asli keluarga Arman mulai kelihatan waktu Bu Sulastri menjual rumahnya di kampung dan memilih tinggal di rumah kontrakan kami yang dulu masih sederhana. Waktu itu Arman baru saja setahun menjabat sebagai direktur, dan kami baru mencicil sebuah rumah yang ukurannya biasa saja. Hari pertama Bu Sulastri menginjakkan kaki di rumah kami, tatapannya langsung menyapu setiap sudut ruangan dengan pandangan meremehkan. Dia meletakkan tas koper besarnya di lantai, lalu mengusap meja ruang tamu dengan jarinya. Aduh, Arman, kamu ini sudah jadi bos, kok rumahnya masih sekecil ini? Sumpek, mana kipas anginnya bunyi berisik lagi? Keluh Bu Sulastri sambil mengipasi lehernya dengan tangan. Sabar Bu, ini kan baru mulai. Nanti Arman kumpulin uang lagi buat beli yang lebih besar. Jawab Arman sambil melirikku. Aku yang saat itu baru keluar dari dapur membawa segelas teh hangat dan sepiring pisang goreng langsung tersenyum. Diminum dulu Bu, maaf rumahnya seadanya. Bu Sulastri melihat ke arahku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tatapannya tertuju pada daster batik yang kupakai.
Daster kesayanganku yang bagian ketiaknya sudah agak robek sedikit karena sering kupakai memasak. Ratih, kamu itu istri seorang direktur. Masa dasteran lecek begitu? Malu-maluin kalau ada teman Arman yang datang. Kelihatan banget asal-usul kamunya. Celetuk Bu Sulastri tanpa beban. Hatiku agak tersentil, tapi aku mencoba memaklumi. Iya Bu, nanti Ratih ganti baju. Sejak hari itu, kehidupan rumah tanggaku berubah total. Rumah yang tadinya tenang, berubah menjadi tempat penuh penghakiman. Bu Sulastri mengatur segala hal, mulai dari menu makanan, keuangan Arman, sampai urusan bagaimana aku harus melayani suamiku. Yang paling membuat hatiku perih adalah Arman perlahan-lahan mulai terpengaruh. Dia yang dulunya manis dan selalu menghargaiku, kini mulai sering menegurku dengan nada tinggi jika ibunya mengeluh tentang diriku. Ratih, bisa enggak sih kamu dandan sedikit? Ibu komplain terus. Katanya kamu kayak pembantu di rumah ini. Aku ini direktur, Ratih. Jaga gengsi aku di depan ibu. Bentak Arman suatu malam di dalam kamar. Aku menatap suamiku dengan pandangan tidak percaya. Mas, apa penampilan luar begitu penting buat kamu? Selama ini aku selalu siapin semua kebutuhan kamu, masakan kamu, pakaian kamu. Apa itu belum cukup? Arman mendengus kencang, lalu membalikkan badannya membelakangiku untuk tidur. Dia tidak tahu kalau daster robek yang dia hina itu adalah daster yang kupakai saat aku diam-diam memeriksa laporan keuangan perusahaannya, memastikan bahwa bonus ratusan juta yang masuk ke rekeningnya setiap bulan berjalan lancar tanpa hambatan. Tapi itu belum seberapa, itu baru awal dari penderitaanku yang sebenarnya. Bulan-bulan berlalu dan perlakuan Bu Sulastri makin menjadi-jadi. Puncaknya adalah ketika kedua orang tuaku berniat datang dari kampung untuk menjengukku. Bapak dan ibu merindukanku, karena sudah hampir setahun kami tidak bertemu. Mereka naik bus ekonomi antar provinsi selama 12 jam demi bisa memeluk anak perempuan mereka. Pagi itu, sepasang lansia dengan tas gembolan kain belacu berdiri di depan pagar rumah kami. Aku langsung berlari keluar, memeluk mereka berdua erat-erat. Air mataku menetes melihat wajah bapak yang makin kurus dan ibu yang jalannya sudah mulai agak pincang karena rematik. Ratih, anakku, bisik ibu sambil mencium kedua pipiku. Namun, kebahagiaan itu langsung sirna saat suara dehaman keras terdengar dari arah pintu. Bu Sulastri berdiri di sana dengan melipat kedua tangannya di dada. Loh, Arman mana? Kok yang datang malah ini? Tanya Bu Sulastri dengan nada ketus. Enggan menyebut kata besan. Bapak dengan sopan melangkah maju, mengulurkan tangannya yang kasar untuk bersalaman. Nggih, Bu. Saya bapaknya Ratih. Ini ibunya. Kami mau silaturahmi, bawa oleh-oleh keripik pisang sama rengginang buatan sendiri dari kampung. Bu Sulastri hanya menyentuh ujung jari bapak dengan sangat cepat, lalu buru-buru mengusap tangannya ke celana, seolah-olah tangan bapak penuh kuman. Mata mertuaku itu beralih melihat 2 kantong plastik besar berisi rengginang yang dibawa bapak. Aduh, Pak, Bu, rumah ini sudah penuh. Gak usah bawa makanan kampung kayak begitu. Di sini gak ada yang makan. Arman itu lidahnya sudah lidah restoran mahal. Makanan begini cuma bikin kotor dapur saja, kata Bu Sulastri sambil membuang muka. Aku melihat bibir ibu bergetar. Ibu pelan-pelan menarik kembali kantong plastik itu, menyembunyikannya di belakang punggungnya. Wajah sepuh ibuku mendadak layu, dipenuhi rasa bersalah karena merasa pemberiannya tidak berharga. Bu, tolong hargai orang tua saya. Mereka bikin ini susah-susah dari kampung, kataku, mencoba menahan volume suaraku agar tidak meledak. Loh, saya kan cuma bicara jujur. Kenapa kamu yang sewot? Lagian, kalau mau datang itu bilang-bilang, biar nggak bikin malu kalau pas ada tamu terhormat datang ke sini. Balas Bu Sulastri ketus, lalu masuk ke dalam rumah dan membanting pintu. Aku menggenggam tangan ibu yang dingin. Pak Bu, maafin ibu mertua Ratih ya. Bapak tersenyum, meski matanya berkaca-kaca. Gak apa-apa, Nduk. Bapak sama ibu yang salah, gak tahu sopan santun kota. Sudah, jangan berantem sama mertua gara-gara kami. Aku mengira penderitaan orang tuaku berhenti di situ. Ternyata belum. Malamnya, saat Arman pulang kerja, situasi justru makin memanas karena aduan dari ibunya. Malam itu suasana meja makan terasa sangat mencekam. Aku sudah memasak makanan terbaik yang kubisa, dibantu oleh ibu. Kami menyajikan ayam goreng, sambal terasi, dan sayur lodeh kesukaan bapak. Arman duduk di kepala meja dengan wajah masam. Sementara Bu Sulastri duduk di sampingnya, sibuk main handphone baru yang dibelikan Arman. Bapak dan ibu duduk berhadapan dengan mereka, tampak sangat canggung dan takut-takut untuk mengambil lauk.
Arman, buka Bu Sulastri sambil meletakkan handphonenya. Tadi siang ibu bilang ke Ratih, tolong itu daster leceknya dibuang. Mertuamu malah ikut-ikutan belain. Katanya orang kampung memang biasa begini. Ya kalau di kampung terserah, tapi ini kan rumah kamu, direktur besar. Arman meletakkan sendoknya keras-keras ke piring. Bunyi klenting itu membuat ibu tersentak kaget. Ratih, kamu bisa nggak sih dengerin kata ibu sekali aja? Ibu itu tahu mana yang baik buat citra aku. Kata Arman dengan nada membentak di depan orang tuaku. Bapak yang tidak tega melihatku dimarahi langsung angkat bicara dengan suara selembut mungkin. Nak Arman, maaf, jangan marahi Ratih. Ratih anak baik, dia selalu hemat karena... Maaf ya Pak, potong Arman dengan cepat dan kasar. Ini urusan rumah tangga saya sama Ratih. Bapak sama ibu kan cuma tamu di sini, jadi tolong jangan ikut campur. Lagian, saya yang cari uang di sini, jadi aturan di rumah ini ikut aturan saya dan ibu saya. Suasana langsung senyap. Ibuku menunduk dalam-dalam, air matanya menetes satu persatu ke atas nasi di piringnya. Bapak mengepalkan tangannya di bawah meja, menahan rasa terhina yang luar biasa demi menjaga keutuhan rumah tangga anaknya. Aku melihat suamiku sendiri dengan rasa asing. Apakah ini pria yang dulu datang ke gubuk bapak di kampung, memohon-mohon sambil menangis untuk mendapatkan restu? Pria yang dulu berjanji akan menghormati orang tuaku seperti orang tuanya sendiri? Mas. Cukup, kataku, suaraku bergetar menahan amarah yang sudah sampai ke ubun-ubun. Minta maaf sama bapak dan ibu sekarang. Arman malah tertawa remeh. Minta maaf buat apa? Aku bicara kenyataan, Ratih. Kalau bukan karena pekerjaan aku yang sukses, orang tua kamu bahkan gak akan pernah bisa ngerasain duduk di dalam rumah ber-AC kayak gini. Harusnya mereka terima kasih. Cukup, Arman, cukup. Teriakku spontan. Malam itu berakhir dengan kehampaan. Orang tuaku meminta pulang ke kampung keesokan harinya, lebih cepat dari rencana awal. Mereka pulang dengan hati yang hancur, dan aku hanya bisa menangis melepas mereka di terminal bus. Saat bus mereka berjalan menjauh, aku bersumpah di dalam hati. Arman, Ibu Sulastri, kalian sudah membangunkan singa yang sedang tidur. Kalian mengira kemewahan ini milik kalian? Kita lihat, berapa lama kalian bisa bertahan tanpa uang dari orang kampung ini. 2 tahun setelah kejadian itu, karier Arman semakin meroket, tentu saja karena aku diam-diam terus menyetujui proyek-proyek besar untuk divisinya lewat perantara Pak Baskoro. Arman merasa dirinya sudah setara dengan para miliarder Jakarta. Suatu hari, Arman datang membawa sebuah brosur rumah mewah di kawasan elit. Rumah 3 lantai dengan kolam renang dan halaman luas. Ratih, lihat ini. Pihak legal perusahaan tiba-tiba nawarin aku fasilitas rumah dinas super mewah ini. Katanya, pemilik perusahaan sangat puas dengan kinerjaku, kata Arman dengan mata berbinar-binar penuh kesombongan. Aku melihat brosur itu. Tentu saja aku tahu, karena akulah yang memerintahkan Pak Baskoro untuk memindahkan Arman ke rumah itu. Rumah itu terdaftar atas nama salah satu anak perusahaan pribadiku. Aku ingin melihat seberapa tinggi kesombongan Arman akan terbang sebelum akhirnya jatuh terhempas. Bagus, Mas. Berarti kamu hebat, kataku datar. Ibu harus tahu ini. Kita akan bikin pesta syukuran besar-besaran, Man. Kita undang semua teman arisan ibu, rekan bisnis kamu, kita tunjukin ke semua orang kalau kita ini keluarga terpandang. Sahut Bu Sulastri yang tiba-tiba muncul dengan wajah kegirangan. Persiapan pesta pun dimulai. Bu Sulastri sibuk memesan catering mahal, dekorasi bunga segar, dan menyewa baju seragam keluarga dari desainer ternama. Tapi tebak apa? Aku sama sekali tidak dimasukkan dalam rencana pembuatan seragam itu. Ratih kan badannya nggak proporsional, susah cari ukurannya di desainer langganan ibu. Lagian dia kan sukanya pakai baju biasa, biar pakai yang ada di lemari aja. Alasan Bu Sulastri saat Arman bertanya, kenapa aku tidak punya seragam pesta? Arman hanya mengangguk setuju tanpa memikirkan perasaanku. Namun, di tengah kesibukan pesta itu, aku tidak sengaja mendengar percakapan Arman di ruang kerjanya yang pintunya sedikit terbuka. Dia sedang menelepon seseorang dengan suara yang sangat mesra. Ya sayang, sabar ya. Rumah barunya sebentar lagi beres. Nanti setelah pesta syukuran selesai, aku bakal cari cara buat urus perceraian aku sama Ratih. Aku udah gak tahan sama dia yang kampungan. Nanti kamu yang bakal jadi nyonya besar di rumah ini, ucap Arman di telepon sambil tertawa kecil. Dek. Jantungku rasanya berhenti berdetak. Dunia di sekitarku mendadak hening. Aku mencengkeram dadaku yang mendadak sesak. Jadi,
Selama ini dia tidak hanya merendahkanku dan orang tuaku, tapi dia juga sudah mengkhianati pernikahan kami. Dia berselingkuh di belakangku dan berencana mendepakku setelah dia merasa sukses. Aku mundur perlahan, bersandar pada tembok dingin koridor rumah. Air mata yang keluar malam itu bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata kemurkaan. Jadi ini balasan kamu, Arman? Kamu ingin bermain api denganku? Baiklah, mari kita bakar seluruh hidupmu sampai menjadi abu. Bisikku lirih dalam kegelapan. Hari yang dinanti-nanti pun tiba. Rumah mewah baru itu sudah disulap menjadi tempat pesta yang sangat megah. Ratusan tamu VIP, pengusaha, dan sosialita ibu kota berdatangan dengan mobil-mobil mewah mereka. Bu Sulastri berdiri di pintu depan dengan kebaya payet emasnya, menyapa setiap tamu dengan senyum lebar penuh keangkuhan. Arman tampak gagah dengan setelan jas mahalnya, berdiri di samping ibunya, sibuk bersalaman dengan para relasi bisnis PT Arwana Jaya Mandiri. Sementara aku diminta berdiri di dekat meja catering, memantau kalau ada makanan yang habis. Mereka memperlakukanku seperti manajer operasional catering, bukan istri pemilik rumah. Di tengah riuhnya suasana pesta, tiba-tiba pandanganku tertuju pada pintu gerbang utama. Dua orang tua melangkah masuk dengan ragu-ragu. Bapak memakai kemeja batik yang sama dengan 2 tahun lalu, dan ibu memakai gamis sederhana yang warnanya sudah pudar. Di tangan bapak ada sebuah rantang susun jadul berbahan seng. Ternyata, bapak dan ibu sengaja datang tanpa memberitahu, karena mendengar dari kerabat di kampung kalau Arman punya rumah baru. Mereka ingin mengucapkan selamat dan membawa lauk pauk matang masakan ibu sebagai hadiah. Ratih, panggil bapak pelan saat melihatku. Bapak? Ibu? Aku terkejut sekaligus terharu melihat mereka. Aku langsung memeluk mereka di tengah kerumunan tamu yang mulai berbisik-bisik melihat penampilan orang tuaku yang sangat kontras dengan kemewahan pesta. Namun, momen hangat itu hancur berantakan ketika Bu Sulastri melihat keberadaan kami. Wajah mertuaku langsung berubah merah padam. Dia berjalan cepat dengan setengah berlari kencang ke arah kami, membelah kerumunan tamu. Heh, siapa yang izinin orang-orang ini masuk? Suara Bu Sulastri meninggi, menarik perhatian puluhan pasang mata tamu undangan. Bu, ini bapak dan ibu saya, kataku menghadang mertuaku. Ibu nggak peduli. Ratih, kamu sengaja ya mau bikin malu keluarga kita di depan tamu-tamu terhormat? Lihat itu bajunya. Lihat itu apa yang dibawa. Rantang karatan. Bentak Bu Sulastri, tanpa tahu malu, tangannya menunjuk-nunjuk wajah bapak. Bapak langsung menunduk. Wajahnya pucat pasi karena mendadak menjadi pusat perhatian ratusan orang kaya. Maaf, Bu. Kami cuma mau antar makanan buat syukuran. Nggak butuh. Makanan kampung kamu itu nggak layak ada di sini. Bikin kotor dan merusak pemandangan. Bu Sulastri tiba-tiba merebut rantang dari tangan bapak dan... Perang! Mertuaku membanting rantang itu ke lantai marmer yang bersih. Isinya, ayam ungkep dan sambal goreng hati buatan ibuku, berserakan di lantai. Hancur berantakan. Suara bantingan rantang itu membuat seluruh ruangan pesta mendadak hening total. Semua mata tertuju pada kami. Ibu langsung terisak, menutup mulutnya dengan tangan yang gemetar melihat makanan yang dia masak semalaman suntuk dibuang. Begitu saja seperti sampah. Bapak perlahan berjongkok, berniat memunguti potongan ayam yang berserakan di lantai marmer dengan tangan kosongnya. Maaf kalau mengotori rumahnya, kalau mengotori... Biar saya bersihkan. Bapak, jangan dipungut, Pak. Tangisku pecah. Aku ikut berjongkok, memegang tangan bapak. Hatiku rasanya seperti robek-robek menjadi jutaan keping melihat pria yang paling kuhormati di dunia ini harus merangkak di lantai demi meminta maaf pada manusia angkuh. Pada saat itulah Arman datang. Aku mendongak, berharap suamiku punya sedikit saja hati nurani untuk menghentikan kegilaan ibunya. Mas, tolong, Mas. Lihat ibu kamu, kataku terisak, memohon pertolongan suamiku. Tapi yang kudapatkan justru hantaman yang lebih keras. Arman menatap bapakku yang sedang berjongkok dengan pandangan dingin dan muak. Ibu benar, Ratih. Kamu benar-benar nggak tahu tempat. Kenapa kamu biarkan orang tua kamu datang ke pesta resmi kayak gini dengan penampilan kayak pengemis? Kamu sengaja mau jatuhin reputasi aku sebagai direktur? Kata Arman. Suaranya lantang terdengar oleh para tamu di sekitarnya. Mas, mereka ini orang tua aku.
mertua kamu. Teriakku histeris. Udah, nggak usah banyak alasan. Manajer keamanan, tolong bawa 2 orang ini ke dapur belakang sekarang. Kasih mereka makan nasi kotak di sana. Jangan biarkan mereka keluar sampai pesta ini selesai. Mengganggu pemandangan saja. Perintah Arman kepada petugas keamanan rumah. Petugas keamanan yang tidak tahu apa-apa terpaksa maju, memegangi lengan bapak dan ibu untuk dituntun ke arah dapur belakang. Bapak tidak melawan, beliau hanya menunduk dalam, membiarkan dirinya digiring seperti seorang pencuri. Ibu berjalan sambil memegangi dadanya, menangis tanpa suara. Aku berdiri di tengah ruangan, dikelilingi oleh tatapan kasihan, ejekan, dan bisik-bisik dari para tamu undangan. Aku melihat Arman dan Bu Sulastri yang kembali tersenyum ramah kepada tamu-tamu lain, seolah-olah baru saja menyingkirkan seonggok sampah dari dalam rumah mereka. Yang aku lihat setelah itu, benar-benar menghancurkan sisa-sisa rasa cintaku pada Arman. Aku melihat seorang wanita muda, bergaun merah, selingkuhan Arman, berdiri di sudut ruangan sambil tersenyum sinis menatapku. Aku mengepalkan kedua tanganku, sampai kuku-kukuku memutih. Air mataku berhenti mengalir. Rasa sakit ini, rasa hina ini, sudah mencapai batasnya. Aku kira penderitaanku berhenti di situ. Ternyata belum. Tapi kalian salah. Kalian salah besar telah mengusik ketenanganku, bisikku pada diriku sendiri. Aku berjalan mantap menuju dapur belakang, menemani kedua orang tuaku duduk di lantai yang dingin seperti yang kalian dengar di awal cerita tadi. Aku membiarkan mereka menyelesaikan makan malam terhina mereka, karena aku tahu ini adalah makanan terakhir yang akan dinikmati Arman dan ibunya di dalam rumah mewah ini. Tepat jam 12 malam, pesta syukuran akhirnya selesai. Para tamu sudah pulang. Rumah mewah itu kini menyisakan sampah-sampah pesta dan kelelahan. Bu Sulastri sedang duduk di sofa ruang tamu, sambil menghitung amplop-amplop hadiah, sementara Arman sibuk dengan handphonenya di samping ibunya. Aku melangkah keluar dari dapur belakang, diikuti oleh bapak dan ibu yang membawa kembali tas gembolan kain belacu mereka. Aku sudah memesankan taksi online untuk mereka, tapi bukan untuk pulang ke kampung, melainkan menuju ke sebuah hotel bintang 5 paling mewah di pusat kota Jakarta. Ratih, kamu mau kemana malam-malam begini bawa orang tua kamu? Baguslah kalau mereka mau pulang, bikin sumpek rumah saja, cetus Bu Sulastri tanpa menoleh dari amplop-amplopnya. Aku tidak menjawab. Aku berhenti di tengah ruang tamu, menatap Arman tegak lurus. Mas Arman, tolong ikut aku ke depan sebentar. Ada tamu penting yang mau bertemu kamu, kataku dengan suara yang sangat tenang. Terlalu tenang, hingga membuat Arman merasa ada yang aneh. Tamu siapa malam-malam begini? Nggak tahu sopan santun banget, gerutu Arman sambil berdiri dan berjalan malas mengikutiku ke teras depan rumah. Bu Sulastri pun ikut melangkah karena penasaran. Saat pintu depan dibuka, halaman rumah yang luas itu sudah dipenuhi oleh 3 mobil hitam pekat. Belasan pria berjas hitam dengan emblem keamanan resmi berdiri tegap di halaman. Di depan mereka, berdiri seorang pria paruh baya berkacamata yang sangat dikenal oleh Arman. Pak Baskoro, tim legal perusahaan? Arman terkejut, matanya membelalak melihat kedatangan perwakilan hukum tertinggi dari PT Arwana Jaya Mandiri. Ada apa malam-malam ke sini, Pak? Ada masalah darurat di kantor. Pak Baskoro tidak menjawab pertanyaan Arman. Pria tua itu justru melangkah maju, melewati Arman, lalu membungkuk hormat 90 derajat tepat di hadapanku dan kedua orang tuaku. Selamat malam, Ibu Komisaris Utama. Selamat malam, Bapak dan Ibu Besar. Mohon maaf atas keterlambatan kami. Semua instruksi yang Ibu berikan sore tadi, sudah kami siapkan dokumennya secara lengkap, kata Pak Baskoro dengan suara yang lantang dan tegas. Arman mematung, saraf-saraf di wajahnya mendadak kaku. Dia melihat ke arah Pak Baskoro, lalu melihat ke arahku dengan pandangan kosong. Pak Baskoro, apa-apaan ini? Siapa yang Bapak panggil Komisaris Utama? Ratih, dia cuma istri saya, ibu rumah tangga biasa. Suara Arman bergetar, mulai diserang rasa panik yang luar biasa. Bu Sulastri pun ikut maju dengan wajah pucat. Iya, Pak, jangan ngawur kamu. Menantu saya ini orang kampung, nggak punya apa-apa. Anak saya Arman ini bosnya. Pak Baskoro menghela napas pendek, lalu membuka map hitam yang dipegangnya. Dia mengeluarkan selembar sertifikat resmi berlogo negara dan akta pendirian perusahaan. Saudara Arman, perlu saya tegaskan,
Pemilik tunggal sekaligus pemegang saham 100% PT Arwana Jaya Mandiri adalah Ibu Ratih, istri Anda sendiri. Dan rumah mewah yang malam ini Anda tempati adalah aset mutlak milik anak perusahaan Ibu Ratih. Anda di sini hanyalah seorang karyawan kontrak yang posisinya bisa digantikan kapan saja, ucap Pak Baskoro telak. Deg, kata-kata itu seperti petir di siang bolong yang menghantam tepat di dada Arman dan Bu Sulastri. Wajah mereka seketika berubah pucat pasi, seperti mayat hidup. Gak mungkin. Ini pasti bohong. Ratih, kamu bayar orang-orang ini buat acting kan? Kamu gak mungkin punya perusahaan sebesar itu. Teriak Arman histeris, mencoba merebut dokumen dari tangan Pak Baskoro, tapi langsung dihalangi oleh dua petugas keamanan berbadan kekar. Aku melangkah maju, menatap mata Arman yang sekarang dipenuhi ketakutan. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang belum pernah mereka lihat selama 5 tahun ini. Aku tidak pernah berbohong, Mas. Aku hanya menyembunyikan identitasku, karena aku ingin melihat apakah kamu mencintaiku karena diriku, atau karena hartaku. Dan malam ini, aku sudah mendapatkan jawabannya dengan sangat jelas, kataku, suaraku dingin tanpa emosi. Ratih, Nduk, ini Ibu. Nduk, maafin Ibu, kalau ada salah kata tadi. Bu Sulastri tiba-tiba menjatuhkan amplop-amplopnya ke lantai, merangkak mendekatiku dan mencoba memegang kakiku dengan tangan yang gemetar. Keangkuhannya yang beberapa jam lalu setinggi langit, kini runtuh total menjadi abu. Aku menarik kakiku mundur, enggan disentuh oleh wanita yang telah membuang makanan ibuku ke lantai. Maaf, Bu. Tadi Ibu bilang, makanan kampung orang tua saya nggak layak ada di sini kan? Sekarang saya sadar, kalianlah yang nggak layak ada di dalam aset milik saya. Pak Baskoro, silakan bacakan surat keputusan yang sudah saya tanda tangani 2 jam yang lalu, perintahku. Pak Baskoro kembali membaca dokumen di tangannya. Berdasarkan perintah mutlak dari Komisaris Utama, per malam ini, Saudara Arman resmi dipecat secara tidak hormat dari PT Arwana Jaya Mandiri. Seluruh fasilitas perusahaan, termasuk mobil mewah, kartu kredit korporat, dan rumah dinas ini, dicabut hak penggunaannya detik ini juga. Dan untuk seluruh petugas keamanan. Lanjut Pak Baskoro menoleh ke arah belasan pria berjas hitam. Mulai malam ini, lakukan pengosongan rumah. Keluarkan Saudara Arman dan Bu Sulastri dari properti ini sekarang juga. Mereka tidak diizinkan membawa barang apapun selain pakaian yang melekat di tubuh mereka. Lainnya, Ratih, kamu gak bisa lakuin ini sama aku. Aku suami kamu. Kita bisa bicarain ini baik-baik. Jerit Arman frustrasi. Air matanya mulai mengalir karena panik menyadari semua kemewahan hidupnya hilang dalam hitungan detik. Suami? Aku menatapnya dengan pandangan jijik. Suami mana yang berencana menceraikan istrinya setelah pesta rumah baru selesai? Suami mana yang berselingkuh dengan wanita bergaun merah di sudut ruangan sana? Aku tahu semuanya, Arman. Aku tahu semua busukmu. Arman terkesiap. Dia tidak menyangka kalau rencana busuknya dengan selingkuhannya sudah kuketahui. Dia terduduk lemas di lantai teras, menyadari bahwa dia tidak lagi punya kartu untuk dimainkan. Tapi itu belum seberapa. Penderitaan Arman belum berakhir di situ. Karena kejutan terbesar baru saja tiba di depan pagar rumah dinas kami. Sorot lampu merah biru tiba-tiba berputar-putar di depan pagar rumah. Sebuah mobil polisi berhenti tepat di belakang mobil Pak Baskoro. 2 orang petugas berseragam polisi keluar dari mobil dan berjalan mantap masuk ke halaman rumah. Bu Sulastri yang melihat polisi datang langsung menjerit ketakutan, bersembunyi di belakang punggung Arman yang sudah lemas seperti kain kafan. Selamat malam. Apakah benar ini dengan Saudara Arman? Tanya salah satu petugas polisi. Iya, betul Pak. Ada apa ya? Jawab Arman dengan suara terbata-bata. Kami dari Polda Metro Jaya membawa surat perintah penangkapan atas nama Anda, terkait laporan dugaan penggelapan dana sirkulasi logistik PT Arwana Jaya Mandiri sebesar 4,5 miliar rupiah selama 2 tahun terakhir, ucap polisi itu sambil menunjukkan surat penangkapan resmi. Arman menatapku dengan mata melotot penuh kengerian. Ratih, kamu yang laporin aku. Aku menatapnya datar. Kamu mengira audit keuangan perusahaan yang kamu manipulasi setiap bulan itu lolos begitu saja? Aku sengaja membiarkanmu menumpuk dosamu, Arman. Dan malam ini, semua bukti aliran dana ke rekening pribadimu dan rekening selingkuhanmu sudah kuserahkan lengkap ke pihak kepolisian. Klik!
suara borgol besi yang dingin mengunci kedua pergelangan tangan Arman. Bunyi besi itu sekaligus mengunci akhir dari seluruh masa depan kesombongannya. "Ratih, maafin aku, Ratih, aku khilaf." "Ibu, tolong Arman, Bu!" teriak Arman histeris saat tubuhnya mulai diseret oleh petugas polisi menuju mobil patroli. Dia menangis, meraung-raung meratapi kebodohannya yang telah menghancurkan hidupnya sendiri demi gengsi dan wanita lain. Bu Sulastri berlari mengejar mobil polisi sambil menangis histeris. "Arman! Anakku! Jangan bawa anak saya, Pak! Ratih, kamu kejam! Kamu menantu durhaka!" Kutuk Bu Sulastri sambil memukul-mukul pagar rumah dinas yang kini sudah digembok oleh petugas keamananku. Aku hanya berdiri diam di teras, menggenggam tangan bapak dan ibu yang sejak tadi menyaksikan semuanya dalam keheningan. Bapak mengelus pundakku lembut. "Sudah, Nduk, semuanya sudah selesai. Kebenaran sudah mencari jalannya sendiri," bisik bapak menenangkan hatiku. Malam itu, Arman resmi dibawa ke penjara, meninggalkan ibunya yang terduduk lemas di pinggir jalan raya, dalam balutan kebaya emasnya yang mewah, tanpa uang sepeser pun di dompetnya, karena semua rekening Arman telah dibekukan oleh pihak hukum perusahaan. 1 tahun telah berlalu sejak malam jahanam yang meruntuhkan segalanya itu. Proses persidangan berjalan cepat. Arman divonis hukuman 7 tahun penjara atas kasus penggelapan dana skala besar. Aku juga sudah resmi bercerai darinya, dan hakim memutuskan Arman tidak berhak mendapatkan sepeser pun harta gonogini karena seluruh aset terbukti milik perusahaan pribadiku sebelum menikah. Selingkuhannya? Begitu tahu Arman di penjara dan miskin, wanita itu langsung kabur membawa sisa barang mewah yang sempat diberikan Arman, meninggalkan Arman membusuk sendirian di balik jeruji besi. Sementara itu, bagaimana dengan Bu Sulastri? Sore itu, hujan rintik-rintik turun di sebuah sudut pasar tradisional di pinggiran kota. Di sebuah warung makan nasi rames sederhana, tampak seorang wanita tua dengan rambut yang sudah memutih seluruhnya, memakai daster kumal yang sudah robek di bagian bahunya. Dia sedang berjongkok di dekat saluran air, sibuk mencuci tumpukan piring-piring kotor dari para pelanggan warung. Tangannya yang dulu selalu dihiasi cincin emas bermata berlian, kini tampak pecah-pecah dan keriput karena terlalu lama terendam air sabun murah setiap hari. Ya, dia adalah Bu Sulastri. Demi menyambung hidup dan membayar kontrakan petak kecilnya, dia terpaksa bekerja sebagai tukang cuci piring keliling. Saat sedang asyik mencuci, sebuah mobil Alphard hitam mewah berhenti di depan warung seberang jalan. Pintu mobil terbuka, dan turunlah seorang pria tua bersahaja dengan pakaian rapi didampingi seorang pengawal. Pria tua itu adalah bapakku. Bapak berniat membeli beberapa takjil di pasar. Namun, pandangan bapak mendadak tertuju pada sosok wanita tua yang sedang mencuci piring sambil menggigil kedinginan di seberang jalan. Bapak mengenali wajah itu. Wajah wanita yang dulu pernah membanting rantang makanannya ke lantai marmer. Bapak tidak berteriak, tidak juga tersenyum puas melihat karma itu. Bapak justru menghela napas panjang, lalu berjalan mendekati Bu Sulastri. Bu Sulastri mendongak saat merasakan ada bayangan yang menghalangi cahayanya. Ketika dia melihat siapa yang berdiri di depannya, wajahnya seketika memerah karena rasa malu yang teramat sangat. Dia buru-buru menyembunyikan tangannya yang penuh sabun ke belakang punggung. "Pak, bapak-bapaknya Ratih," bisik Bu Sulastri lirih. Kepalanya menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap mata pria yang dulu pernah dihinanya sebagai pengemis. Dia pasti mengira bapak akan mencaci makinya atau menertawakan nasib sialnya sekarang. Namun bapak justru meletakkan sebuah bungkusan kain tebal dan selembar uang Rp100.000 ke atas meja kayu di dekat tempat cucian piring Bu Sulastri. "Bu, ini ada sedikit makanan hangat dan jaket tebal buat ibu. Udara sore ini dingin sekali, nanti ibu bisa sakit. Dimakan ya, Bu," kata bapak dengan suara yang sangat tulus, tanpa ada nada dendam sedikit pun di dalamnya. Bu Sulastri tertegun, air matanya langsung tumpah membasahi pipinya yang kempot. Dia menangis sesenggukan, tersungkur di depan meja kayu itu. Maafin saya, Pak. Maafin kesalahan saya dan Arman dulu. Kami sudah jahat sama Bapak. Tapi kenapa Bapak malah baik sama saya?" "Nak," Bapak tersenyum tipis, lalu menepuk pundak wanita tua itu pelan. "Bapak sudah lama memaafkan Ibu. Agama saya mengajarkan untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan, Bu. Semoga Ibu sehat selalu ya." Bapak kemudian berbalik dan berjalan kembali menuju mobil kemewahan kami, di mana aku sudah menunggu di dalam sambil tersenyum menatap Bapak. Hari ini aku belajar satu hal penting dari bapakku sendiri.
Kekayaan yang sesungguhnya bukan terletak pada seberapa besar saldo rekening atau seberapa megah rumah yang kita miliki. Tapi kekayaan sejati adalah ketika kita memiliki hati yang cukup besar untuk memaafkan, dan jiwa yang cukup rendah hati untuk tetap berbuat baik kepada orang yang pernah menghancurkan kita. Roda kehidupan itu berputar sangat cepat. Jangan pernah meremehkan atau menghina orang lain hanya karena penampilan dan keadaan mereka saat ini. Karena kita tidak pernah tahu, bisa jadi orang yang hari ini kita injak-injak harga dirinya adalah orang yang di masa depan akan memegang tali penolong bagi hidup kita yang jatuh terpuruk. Sekarang, aku hidup bahagia bersama bapak dan ibu di rumah kami yang tenang, penuh kedamaian, tanpa perlu memamerkan apapun kepada dunia. Cukuplah kami hidup dalam rasa syukur yang tulus. Terima kasih sudah mendengarkan kisah hidupku. Semoga ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil bersama.